penyimpangan orientasi seksual dalam istilah baru. Maraknya isu tentang penyimpangan orientasi seksual yang di masa sekarang menjadi perbincangan dan perdebatan di berbagai kalangan. Istilah lesbian, gay, biseksual, transgender, atau kerap disebut LGBT digunakan sejak era 90-an, menggantikan frasa komunitas gay yang lebih dominan pada satu jenis kelamin. Baru-baru ini, dunia sempat dihebohkan dengan berita perkelahian antara orang tua murid dengan kelompok pelaku penyimpangan seksual di depan sebuah sekolah di California, Amerika Serikat, gara-gara aksi protes menolak adanya kurikulum yang memasukkan pelajaran tentang LGBT. Para orang tua tidak setuju anaknya diberikan pelajaran itu karena khawatir bisa terdoktrin dan terjerumus dalam perilaku penyimpangan seksual itu. Namun dengan alasan hak asasi manusia, pemerintah setempat dan beberapa negara lain menganggap bahwa pelajaran ini sesuatu yang diperlukan. Apakah perilaku penyimpangan ini akan kita terima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang wajar seiring dengan perkembangan zaman saat ini? Apakah perilaku penyimpangan orientasi seksual ini merupakan hak asasi manusia seperti yang juga dikampanyekan selama ini? Sahabat Deep Institute, dalam pandangan Islam, perilaku penyimpangan orientasi seksual bukan hal baru. Hal ini sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Mereka disebut sebagai kaum Sodom. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 81. Waluton idh qala liqaumihi ata'tunal fahisatah ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin innakum lata'tunal rijala sahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan kami juga telah mengutus Lut, kata Allah, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Media Republika yang melansir artikel dari Masrawi, Lembaga Fatwa Mesir, dan Al-Iftah mengeluarkan beberapa fatwa yang menekankan larangan homoseksualitas dan menggambarkannya sebagai perbuatan keji. Di salah satunya disebutkan bahwa homoseksualitas mutlak dilarang karena akibat yang ditimbulkannya. Dijelaskan juga bahwa semua agama monoteistik menolak homoseksualitas dan menyebutnya sebagai penyimpangan dari nilai-nilai agama yang mapan sepanjang sejarah semua agama. Suatu tindakan yang menjijikkan, yang tidak diterima oleh agama atau naluri normal, dan perilaku ini dikatakan tidak boleh dibenarkan atas nama kebebasan pribadi. Jika merujuk pada agama monoteistik, kita tahu sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka negara Indonesia harusnya melarang dan menindak mereka yang berusaha berkampanye tentang LGBT karena bertentangan dengan falsafah bangsa kita. Sedangkan alasan HAM yang selalu menjadi tameng bagi kelompok atau yang mendukung perilaku penyimpangan orientasi seksual ini harusnya bisa lebih cermat lagi menilai bahwa azasi itu adalah dasar atau diibaratkan tempat berpijak, yang dalam pembahasan ini lebih tepat menyebutnya sebagai kodrat atau fitrah dalam agama Islam. Sebab manusia memang diciptakan berpasangan
laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, untuk kemudian melahirkan generasi penerus peradaban. Lantas, bagaimana mungkin itu disebut sebagai HAM? Sementara jika kita analogikan hak asasi itu adalah tanah tempat kita berpijak hingga kita bisa berdiri dan melangkah secara normal, maka LGBT dapat diibaratkan lubang yang menjerumuskan dan menjatuhkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jika hubungan di luar pernikahan saja dilarang oleh agama, maka LGBT yang nyata-nyata menyalahi kodrat manusia tentu harus kita perangi. Barangkali pemerintah Indonesia bisa lebih jeli dan tegas dalam hal ini, sebab perusakan moral anak bangsa akibat kampanye penyimpangan seksual ini sangat mungkin terjadi semakin marak jika tidak dibentengi dengan aturan yang ketat. Dan kepada semua orang tua, mari tolong perhatikan dan awasi anak-anak kita agar menjauhi perilaku penyimpangan seperti ini, baik dari lingkungan masyarakat, terlebih lagi akses ke media dengan mengawasi penggunaan smartphone-nya. Perguat agama, pelihara adat budaya tradisional kita, berikan pendidikan dan kasih sayang orang tua semaksimal mungkin. Semoga generasi kita senantiasa terjaga dari bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.